namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Tak pernah sekalipun Paisih membayangkan nasib yang kini dijalaninya. Hari tua yang sebelumnya dilalui dengan tenang, sejak 4 tahun lalu perlahan memudar. Kini di usia rentanya, ia pun harus kembali memegang kendali atas nafkah putri dan cucunya. Ya, Surtimah sang putri hanya bisa terbaring lemah. Tulangnya pun lunglai seolah tak berdaya. Bahkan sekedar untuk menggerakkan tangan pun ia tak lagi kuasa. Tahun demi tahun, penyakit ini menggerogoti habis tubuh Surtimah. Tubuhnya pun semakin kurus hingga tinggal tulang berbalut kulit saja. Hanya roti yang dilumatkan dengan susu inilah yang menjadi satu-satunya menu yang bisa dinikmati Surtimah. Sebab sistem pencernaan wanita 40 tahun ini tak lagi mampu mengolah makanan kasar. Celat-celat niku wau, nggih, celat-celat niku wau nggih lajeng kula kan mbresake. Nggih ten wates nggih wau lajeng damelke rujukan. Yang terdengar dari mulutnya kini hanyalah gumaman, dan cara berkomunikasi yang bisa ia lakukan hanyalah sebatas anggukan dan gelengan kepala saja. Penderitaan ini seakan lengkap karena tak adanya sosok suami di sampingnya. Lelaki itu telah pergi belasan tahun lalu meninggalkan istri dan anaknya. Hingga kini tak pernah sekalipun ada kabar apalagi nafkah yang Surtimah terima. Nek nalika tesih ten rumah sakit niku nggih tesih saged. Nggih niku dangu-dangu wong ten Sarjito niku ping gangsal 11 nggih. Niku dipadosi penyakite mboten kepanggih, dokter madosi penyakit mboten kepanggih. Lajeng diwastani stroke ngeten. Hanya ibunya seoranglah tempat Surtimah kini menggantungkan hidup, yang dengan ikhlas merawat dan memenuhi segala macam kebutuhan Surtimah. Nggih ming nek ajeng disukani ki ambake mboten saged mangan nggih ming mboten purun. Nggih. Mboten saged nek ajeng nembung-nembung niku mboten saged. Nek ajeng bebuang nggih kula takoni arep apa piye ngoten. Nah mangke nek nggih ngoten. Dek, sikoke banyu. Ardian Wijayanto, demikian nama bocah ini. Usianya 11 tahun. Namun akibat gangguan hormon pertumbuhan yang dialami sejak masih dalam kandungan, perawakannya berbeda dengan anak lainnya. Beruntung, ia memiliki sosok nenek yang amat menyayanginya tanpa syarat. Nggih wiwit lahir niku ten nggih ngoten niku wong riyin tesih ten nglebet kandungan niku pun peresake ten ngaten iki sesuk bayine iki mung cindhek nggih. Bayine mung cindhek iki ora iso dhuwur ning sirahe rada gedhe. Sejak ibunya jatuh sakit, Paisih sang neneklah yang mengambil alih mengasuh dan menyiapkan segala kebutuhan dirinya dan sang bunda. Meski tak sering, namun Ardian kerap tergerak hatinya untuk membantu neneknya seperti ini. Tubuh Surtimah hanya diseka menggunakan air hangat, sekedar memberikan hawa segar di kulitnya.
Tiap jengkal usapan lembut dari tangan Paisih ataupun Ardian diharapkan mampu menyalurkan kasih sayang serta semangat untuk bisa sembuh. Sebab bagaimanapun juga Ardian amat merindukan sosok ibunda yang sehat seperti sedia kala. Nggih, kula nggih ngandani ngetan ibumu ki karang ora iso lunga-lunga, ora iso tangi, ibumu ora iso apa-apa. Kowe iki kudune sesuk ki gedhe, kowe kudune sekolah sing pinter, dadi sesuk kanggo masa depanmu. Rasane kula niku nggih mesake bocah niku to. Bapakne mboten ngurusi, ibune mboten ngurusi. Njuk nggih niku nek kula niku pun mboten saged pados. Niku njuk kepripun masa depane putu kula niku. Mencari rumput untuk pakan ternak menjadi aktivitas Paisih tiap hari. Awalnya ada 1 ekor indukan sapi milik anaknya yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian sapi ini telah pula berkembang, memiliki 1 anakan yang menjadi milik bersama. Melihat sang nenek bekerja tanpa kenal lelah, mengutuk hati Ardian. Meski baru sebatas membantu sekedarnya seperti ini, setidaknya ada niat tulus agar pekerjaan sang nenek jadi sedikit lebih ringan. Karena tak tega rasanya jika ia hanya duduk berpangku tangan. Bapak Ardian niku le. Kesah niku wiwit Ardian niku dereng mlaku. Nggih, dereng mlaku Ardian niku. Nek pamite niku ten Makassar, nggih ngapunten. Napa ten Makassar saestu napa mboten kula mboten kertos. Hanya dirinya lah yang paling diharapkan untuk menjadi panutan Ardian saat ini. Karena itu mengajarkan arti berjuang sedini mungkin pada cucunya, diharapkan mampu mengasah mental untuk tidak cepat menyerah pada keadaan. Mbah Paisih. Dalam Iki enten singkong sekedhik, monggo nek ajeng didamel napa. oh nggih matur nuwun. Sami-sami. Mendapat rezeki dari Tuhan lewat uluran tangan orang lain sudah sepatutnya disyukuri dan dimanfaatkan. Sesekali Paisih mengolah singkong-singkong ini menjadi makanan geblek, yaitu sejenis cemilan tradisional khas Kulon Progo. Jika geblek pada umumnya berbahan utama kanji atau pati singkong, Paisih mengganti sebagian dengan parutan singkong. Hal ini dikarenakan Paisih tak bisa membuat tepung pati yang banyak dari jumlah singkong yang terbatas. Untuk memperoleh pati singkong, awalnya parutan singkong diperas dengan bantuan karung seperti ini. Dalam air perasan inilah terkandung pati-pati singkong yang dibutuhkan Paisih. Untuk memisahkannya, cairan perasan ini cukup didiamkan semalaman sampai pati mengendap seluruhnya di dasar wadah. Nggih susah wong direwangi. Kula dhewe direwangi dibantu anak sepiro-sepiro ya entek dinggo dodolan payu sepiro-sepiro ya entek dinggo mangan, dinggo goleke tombo anak. Penentu cita rasa pada geblek hanyalah bawang putih dan garam. Kedua bahan ini diulek hingga halus dan tercampur rata. Bumbu sederhana ini langsung dicampurkan pada parutan singkong dan diaduk hingga merata. Inilah bahan penganan sederhana yang masih bisa dinikmati kaum papa seperti dirinya ini. Kini parutan singkong berbumbu siap dikukus. Untuk mematangkannya, Paisih memerlukan waktu 15 hingga 30 menit lamanya. Adonan yang telah matang kemudian ia uleni kembali
hingga mencapai kekenyalan tertentu. Pada tahap inilah Paisi mencampurkan pati singkong hasil endapan. Pati ditambahkan sedikit demi sedikit saat diuleni hingga adonannya menjadi kalis. Endapan pati ini berguna untuk mengenyalkan adonan hingga mudah dibentuk atau dicetak nantinya. Dengan tangan-tangan tuanya, adonan mulai dibentuk sedikit demi sedikit. Dicetak satu persatu membentuk angka 8. Angka 8 ini adalah bentuk khas jajanan geblek di Ponorogo. Namun ada pula yang menggunakan bentuk dengan jumlah lingkaran yang lebih banyak. Tahap terakhir adalah penggorengan. Paisi menggoreng geblek dalam minyak panas hingga terendam seluruhnya. Menggoreng geblek harus selalu dibolak-balik agar kematangannya bisa merata termasuk pada bagian dalamnya. Warna yang berubah kecoklatan pertanda geblek telah matang. Sate kajeng, nggih sate klopo, nggih. Kangge nambake anak kula sik sakit niku, kula niku nggih direwangi kula niku telas-telasan to. Kayu-kayu nggih telas kula doli, kula nggih nambake anak kula ning mboten nonton perkembangan napa-napa.